Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 22040101125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Data Science saya. Analisis daya serap USBN mata pelajaran matematika dengan metode a priori. Studi kasusnya di SMK Cybermedia. Latar belakang penelitian. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan bidang ilmu lain maupun dalam matematika itu sendiri. Penguasaan materi matematika oleh peserta didik satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi dalam penataan nalar dan pengambilan keputusan dalam era persaingan yang kompetitif pada saat ini. Matematika bukan ilmu yang hanya untuk keperluan diri sendiri, tapi ilmu yang bermanfaat untuk sebagian amat besar ilmu-ilmu lain. Dengan makna lain, bahwa matematika mempunyai peran yang sangat esensial untuk ilmu lain, terutama dalam ilmu sains dan teknologi. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder, data nilai rata-rata USBN mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2021-2022. Analisis data dilakukan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat presentasi minat pelajar dan menentukan kemampuan nilai ujian, sedangkan fokus discussion group yang terdiri dari 3 guru matematika dilakukan untuk melakukan metode pembelajaran yang tepat untuk menaikkan nilai rata-rata mata pelajaran matematika USBN selanjutnya. Menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menyajikan, dan menginformasikan data penelitian tersebut sehingga mudah dibaca, mudah dipahami, dan lebih bermakna. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 12 SMK XYZ atau SMK Cybermedia tahun ajaran 2001-2022. Sedangkan sampel penelitian adalah 30 peserta didik kelas 12 SMK XYZ yang melaksanakan USBN mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2021-2022. Objek penelitian, peserta didik pada USBN 2021-2022 terdiri dari 69 peserta didik, kompetensi keahlian teknik komputer jaringan atau TKJ, 106 peserta didik kompetensi keahlian multimedia, 71 peserta didik keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Jumlah peserta ujian sekolah berbasis nasional mata pelajaran matematika tahun 2021-2022 disajikan dalam diagram tersebut. Ini contoh diagramnya. Nilai USBN berdasarkan data pada gambar 1 menunjukkan jumlah peserta didik yang mengikuti USBN tahun pelajaran 2021-2022, maaf salah itu 2023, sebanyak 246 siswa-siswi. Dan peserta didik mengikuti USBN mata pelajaran matematika juga sebanyak 246 siswa-siswi. Dalam penelitian ini akan berfokus pada mata pelajaran matematika, di mana terjadi penurunan nilai USBN mata pelajaran matematika dari tahun 2020, 2021, 2021, 2022. Adapun data nilai USBN tersebut adalah sebagai berikut. Ini tabelnya, periode ujian. Nah, jika dilihat dari tabel 1, nilai rata-rata USBN mata pelajaran matematika mengalami penurunan dari tahun ajaran 2019, 2020, 2021, 2022 sebanyak atau sebesar 1,61 dan 1,57 poin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa daya serap mata pelajaran matematika yang didasari dari rata-rata nilai matematika mengalami penurunan. Ini hasil wawancaranya. Sedangkan dari hasil wawancara, hasil wawancara kami tentang ketertarikan dan penguasaan materi mata pelajaran matematika kepada peserta didik kelas 12 dengan sampel 10 orang siswa-siswi TKJ, 10 orang siswa-siswi MM, dan 10 orang siswa-siswi dari OTKP, menjadi total 30 siswa dari 246 siswa-siswi. Adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh tabelnya. Ini hasil wawancaranya, sampling wawancara dari penyebaran angket.
Nah, kalau ini sampling wawancara. Hasil sampling wawancara, ini tabelnya, ini juga hasil wawancara hubungan tiap pernyataan, analisis minat peserta didik dengan mata pelajaran matematika pada tabel 5. Ini tabel. Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan. Yang pertama, terdapat 21 peserta didik yang menganggap matematika menyenangkan, sedangkan terdapat 12 peserta didik menganggap matematika membosankan. Yang kedua, terdapat 9% peserta didik menganggap matematika mudah, sedangkan terdapat 20 peserta didik yang menganggap matematika itu rumit. Jika kita simpulkan pernyataan 3 dan 5 dengan tanda tambah, dan pernyataan 4 dan 6 dengan tanda minus. Dengan pendapat setuju, maka hasilnya sebagai berikut, seperti ini. Wawancara pada guru. Focus discussion group adalah wawancara semi-struktur yang topik ditentukan sebelumnya dan didiskusikan. Jenis ini adalah metode penelitian kualitatif. Topik yang dibahas beragam, bisa apa saja, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, atau sesuai dengan produk yang dikembangkan. Diskusi akan diawali dengan moderator mengajukan pertanyaan umum yang kemudian akan ditanggapi diskusi di antara peserta. Dari penilaian ini, kami melakukan wawancara terhadap 3 orang guru matematika di SMK XYZ agar menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai rata-rata mata pelajaran matematika di UASBN. Kesimpulannya berdasarkan dari tabel 5, dapat disimpulkan lebih dari 50% peserta didik tidak menyukai matematika, dan 50% peserta didik menjalankan KBM matematika tidak menyenangkan. Maka, solusi meningkatkan minat dan kegiatan belajar mengajar matematika pada SMK XYZ secara menyenangkan yang meningkatkan nilai rata-rata matematika UASBN perlu dilakukan hal-hal seperti berikut, yaitu metode KBM matematika lebih variatif, kualitas KBM matematika perlu ditingkatkan dengan bahan ajaran yang menarik. Diberlakukannya penghargaan bagi para peserta didik yang mendapatkan nilai maksimal. Berikut kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.